Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Pada tahun 1951, sebelum kebangkitan komunisme di Cina dan Korea, Amerika Serikat dan Filipina, kedua negara kapitalis menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Dengan demikian, ketika satu pihak diserang oleh musuh dan melanggar wilayahnya, pihak lain akan bertanggung jawab untuk membantu. Pada tahun 1947, Filipina juga setuju untuk mengizinkan Amerika Serikat membangun sejumlah pangkalan militer di pulau itu untuk jangka waktu 99 tahun. Namun kemudian direvisi menjadi 25 tahun pada tahun 1966. Di mana Clark Air Force Base dan Naval Ship Base Subic merupakan salah satu pangkalan militer terbesar AS di luar negeri. Pada tahun 1991, Perang Dingin berakhir dan sewa pangkalan berakhir. Filipina bertemu di Senat untuk memutuskan apakah akan memperpanjang atau membatalkan perjanjian. Alhasil, 12 senator menolak perpanjangan tersebut dan 11 senator setuju. Meskipun Amerika Serikat menawarkan sewa sebesar $203 juta per tahun, ke-12 pria itu tetap tidak berubah. Mereka berpendapat bahwa kehadiran militer AS mengancam kedaulatan nasional dan dapat mempromosikan prostitusi di wilayah tersebut karena banyak tentara AS yang jauh dari istri mereka. Pada tahun 1992 pasukan AS terakhir meninggalkan Filipina. Pangkalan mereka diubah menjadi penggunaan komersial sipil. Ini termasuk bandara dan fasilitas perbaikan kapal. Namun, tepat setelah pasukan AS pergi, Cina mengeluarkan undang-undang yang menegaskan kedaulatannya atas Laut Cina Selatan yang luas. Pada tahun 1995, mereka menduduki Mischief Reef yang terletak di Kepulauan Spratly, sebuah wilayah yang dikuasai oleh Filipina. Filipina memprotes dan menenggelamkan sejumlah kapal nelayan Cina yang ada di wilayah tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Khawatir bahwa perselisihan akan meningkat, pada tahun 1998, Filipina meminta bantuan Amerika Serikat. Bersama-sama, mereka menandatangani perjanjian tentang pasukan kunjungan. Oleh karena itu, militer AS akan pergi ke Filipina setiap tahun untuk berolahraga bersama atau menanggapi keadaan darurat. Personel militer AS akan dibebaskan dari persyaratan paspor dan visa saat memasuki dan meninggalkan Filipina. Pada tahun 2014, Cina melakukan pembangunan militer di Mischief Reef dan beberapa wilayah sengketa lainnya dengan Filipina di Laut Cina Selatan. Masalah keamanan di kawasan itu mulai tegang. Filipina terus menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan yang ditingkatkan dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, Amerika Serikat diperbolehkan untuk membangun, menambah dan mengoperasikan beberapa fasilitas di pangkalan militer Filipina. Pada saat yang sama, pasukan AS juga mulai hadir di pangkalan dan diizinkan untuk tinggal dalam waktu yang lama. Selain siap memberikan bantuan militer sejak aliansi itu dibentuk, Amerika Serikat telah memberikan bantuan kepada Filipina lebih dari $5 miliar. Jumlah yang selalu mereka kritik adalah jumlah yang ganjil. Menanggapi apa yang telah dilakukan AS, pada tahun 2016, tak lama setelah terpilih sebagai Presiden Filipina, Duterte mengejutkan dunia ketika ia mengunjungi Beijing. Saya menyatakan pemisahan dari Amerika Serikat, katanya. Tepuk tangan hangat dari pihak Tiongkok terdengar. Pada saat yang sama, ia juga memuji Cina sebagai negara yang sangat baik, karena tidak menginvasi Filipina secara turun-temurun. 11 melanjutkan dengan mengatakan bahwa Cina dan Filipina adalah saudara dan bahwa mereka dapat menyelesaikan perselisihan dengan tepat. Sebelumnya, Filipina menggugat Cina atas klaim dan sengketa 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan. Arbitrase internasional memutuskan mendukung Filipina, meskipun Cina tidak setuju. Namun, ketika vonis diumumkan baru-baru ini, Presiden baru Filipina itu berubah pikiran. Dia setuju untuk menyelesaikan perselisihan di Laut Cina Selatan melalui negosiasi. Namun, sejauh ini Cina mempertahankan apa yang coba diklaim oleh Filipina, sementara masih mengizinkan kapal angkatan laut untuk menyerang kapal penangkap ikan nelayan Filipina di wilayah yang disengketakan. Untuk Amerika Serikat, Duterte telah berulang kali membuat penghinaan serius. Secara khusus, ketika Presiden Obama mengkritik perangnya melawan narkoba sebagai terlalu brutal dan berdarah, Duterte menyebut Obama bajingan dan menyuruhnya pergi ke neraka. Pada tahun 2020, Amerika Serikat mencabut visa Ronald de la Rosa, Kepala Badan Kepolisian Nasional Filipina. Orang ini memimpin pasukan yang membantai pengedar narkoba, dan Duterte menjadi marah dan mengumumkan penghentian perjanjian pasukan kunjungan dengan Amerika Serikat. Namun, dia kemudian mencabut keputusan tersebut. Pada akhir tahun, dia mengancam akan mengakhiri perjanjian lagi jika AS tidak memberikan cukup 20 juta dosis vaksin ke Filipina.
Amerika Serikat merasa sangat marah, tetapi masih harus menahan diri karena perlu kesepakatan untuk memiliki kehadiran militernya di Filipina, untuk menahan kekuatan Cina di Laut Cina Selatan serta di kawasan Pasifik. Adapun Filipina yang menempati peringkat 48 dunia dalam hal kekuatan militer, tanpa Amerika Serikat, tidak akan mampu mempertahankan diri jika Cina menyatakan perang. Oleh karena itu, meskipun mereka angkuh, mereka tetap tidak berani melakukan pemutusan perjanjian tentang peralihan mereka ke Cina semua untuk keuntungan ekonomi. Menurut sumber dari kantor Presiden Duterte, tak lama setelah dia mengunjungi Beijing pada 2016, Filipina menerima pinjaman lunak sebesar 9 miliar dolar. Pada tahun 2018, ketika 11 Jinping mengunjungi ibu kota Manila, sebuah janji dibuat, memberikan bantuan dan investasi senilai 24 miliar dolar kepada negara tuan rumah. Cina juga mencabut embargo terhadap 27 perusahaan pengekspor buah Filipina. Sebelumnya, mereka mengeluarkan sanksi atas sikap keras Manila di Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina juga berjanji akan memberikan lebih banyak bantuan untuk membangun infrastruktur dan membantu mengembangkan ekonomi Filipina. Oleh karena itu, Presiden Duterte telah menentang kedaulatan nasional untuk menganggap 11 Jinping sebagai kerabat dekat. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.